Komisaris Besar Polisi Heri Istuharyono SSI selaku Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan yang merupakan peserta pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 1 Angkatan ke-48 tahun 2021 Lembaga Administrasi Nasional membuat proyek perubahan penegakan hukum berkeadilan restoratif justice penyalahguna narkotika berbasis tim asesmen terpadu. Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan serius di Indonesia. Darurat narkoba. Diperlukan langkah-langkah pemberantasan lebih gencar, lebih berani lagi, yang komprehensif dan dilakukan secara terpadu. Semua kementerian lembaga menghilangkan ego sektoral. Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet terbatas menyerukan perang besar terhadap bentuk kejahatan narkotika. Kapolri bersama jajaran Kapolda pun senada menyatakan perang terhadap narkoba. Dalam 1 tahun terakhir, tahun 2019, angka prevalensi nasional 2,40% setara dengan 4.534.744 jiwa atau 240 dari 10.000 penduduk Indonesia berusia 15 sampai 64 tahun terpapar pernah memakai narkoba. Sedangkan angka prevalensi di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 5% dan menjadi 5 provinsi tertinggi di mana masyarakat yang terpapar narkoba berjumlah 1.638 kasus. Dengan kata lain, persentase kenaikan sebanyak 3% dari prevalensi nasional. Rilis Indonesian Drugs Report tahun 2020 oleh Badan Narkotika Nasional bahwa selama tahun 2020 terdapat 40.506 kasus dan 52.709 tersangka, di mana di lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan di Indonesia menjadi over kapasitas sehingga menimbulkan banyak permasalahan. Bapak Kapolri Jenderal Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI dalam kebijakan roadmap tahun 2021 sampai dengan 2024 yakni transformasi Polri presisi. Dalam penjabarannya untuk transformasi bidang operasional pada program ke-6 yakni peningkatan kerja penegakan hukum yang berkeadilan yang implementasinya dijabarkan lagi pada program prioritas Kapolri. Penerapan restoratif justice dalam perkara penyalahgunaan narkotika merupakan pendekatan penyelesaian masalah yang menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan bagi kepentingan pelaku tindak pidana sekaligus korban penyalahgunaan narkotika dengan menitikberatkan pada penjatuhan hukuman berupa rehabilitas. Dalam upaya mendukung restoratif justice, penanganan pelaku narkoba, terkhusus pemakai atau pecandu, ke dalam lembaga rehabilitasi, perlu dilakukan asesmen terpadu melalui suatu tim asesmen terpadu atau sering disebut TAT. Untuk memilih yang mana pengguna murni dan yang mana terlibat jaringan sindikat narkoba. Schedule pencapaian proyek perubahan. 1. Membentuk tim proyek perubahan. Dalam pelaksanaan awal proyek perubahan ini, dilakukan rapat persiapan pelaksanaan proyek perubahan. Pada kegiatan ini, project leader menjelaskan rencana pelaksanaan proyek perubahan dengan menghasilkan output surat perintah pembentukan tim proyek perubahan di mana tim inilah yang akan bekerja membuat rangkaian kegiatan dalam proyek perubahan ini. 2. Menyusun renja tim proyek perubahan. Setelah terbentuknya tim proyek perubahan, kegiatan selanjutnya tim menyusun renja tim proyek perubahan dengan membuat timeline tahapan atau milestone jangka pendek proyek perubahan yang akan dilaksanakan dengan output timeline proyek perubahan tersebut agar dapat terlaksana secara konsisten dan tepat waktu. 3. Audiensi pihak eksternal. Pada tahapan ini, sesuai yang diatur dalam timeline tim proyek perubahan, melakukan audiensi ke beberapa stakeholder eksternal, di antaranya BNNP Provinsi Sumsel,
Kejaksaan Provinsi Sumsel, Kemenkumham Provinsi Sumsel, Pengadilan Tinggi Provinsi Sumsel, Dinsos Provinsi Sumsel, Dinkers Provinsi Sumsel, Panti Rehabilitas Win Foundation Sumsel, Rumah Sakit Erlandi Bahar Provinsi Sumsel. Kegiatan audiensi ini bertujuan untuk mengajak seluruh stakeholder terkait mendukung pelaksanaan proyek perubahan ini. 4. Rapat kerja teknis restorasi justice berbasis TAT dengan mengundang narasumber atau stakeholder terkait. Dalam proyek perubahan ini, tim efektif melanjutkan kegiatan dengan melaksanakan rapat kerja teknis atau rakernis dengan mengundang seluruh kasat Polres jajaran Polda Sumsel yang dilaksanakan di Hotel Arista Palembang. Juga diharapkan ada langkah sinergi dalam memberantas narkoba, terutama dalam penegakan hukum berkeadilan restoratif justice penyalahgunaan narkotika berbasis tim asesmen terpadu. 5. Penyusunan SOP proyek perubahan. Langkah selanjutnya, tim kemudian bekerja untuk menyusun draft peraturan Kapolda tentang penerapan restoratif justice berbasis TAT dalam penegakan hukum yang berkeadilan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum kepolisian daerah Sumatera Selatan. Draft peraturan Kapolda ini disusun dengan berbagai referensi dan hasil konsultasi untuk selanjutnya dipelajari dan disempurnakan sebelum diserahkan ke Divkum Polri untuk dilakukan verifikasi. 6. Membangun komunitas virtual. Dalam proyek perubahan ini, tim membuat suatu gagasan perubahan dengan membangun komunikasi dan sinergitas berupa membentuk forum komunitas virtual Mang PDK Bersinar dengan mengajak seluruh stakeholder terkait dalam upaya merangkul, menjalin komunikasi untuk memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah Sumsel yang bersifat berkesinambungan untuk mendapatkan output dari seluruh elemen masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan edukasi, koordinasi, kolaborasi, dan advokasi melalui literasi digital, serta sebagai sarana mensosialisasikan proyek perubahan restoratif justice penyalahgunaan narkotika berbasis tim asesmen terpadu. 7. Membentuk tim TAT di semua satuan kewilayahan Polda Sumatera Selatan. Salah satu pilar dalam proyek perubahan ini adalah membentuk tim asesmen terpadu di seluruh kewilayahan Polda Sumatera Selatan dalam penegakan hukum yang berkeadilan tindak pidana narkotika, dan kiranya dalam pembentukan tim asesmen terpadu ini dapat berkoordinasi serta bersinergi dengan stakeholder terkait. 8. Memberdayakan tim asesmen terpadu dengan satuan kewilayahan di Polda Sumsel berkolaborasi bersama BNNP Sumsel secara daring. Dalam hal proyek perubahan ini, tim proyek perubahan telah melaksanakan 2 kali proses asesmen dengan berkolaborasi bersama BNNP Sumsel, yang dimana proses asesmen ini akan tetap berlangsung untuk melaksanakan gagasan perubahan dalam penegakan hukum berkeadilan melalui restoratif justice berbasis tim asesmen terpadu. 9. Laporan monef dan penginputan data perkara restoratif justice ke dalam IMP. Salah satu upaya dalam pengadministrasian dan penginputan data terkait dalam gagasan perubahan ini, maka perlu adanya e-manajemen penyidikan untuk sarana implementasi pemuktahiran data terkini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irjen Pol Profesor Dr. Eko Indra Heri, Kapolda Sumatera Selatan, mendukung penuh proyek perubahan penegakan hukum berkeadilan restoratif justice penyalahguna narkoba berbasis tim asesmen terpadu atau TAT yang tepat diterapkan dalam situasi maraknya narkoba di masa pandemi COVID-19 untuk memberikan hak layanan bagi penyalahguna narkotika dan meningkatkan pengawasan internal guna menghindari transaksional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Arman Deru, Gubernur Sumatera Selatan, mendukung penuh penegakan hukum berkeadilan restoratif justice penyalahguna narkotika berbasis TAT oleh Kombes Pol Heri Istu Haryono, SSI.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nopeldi Putra Pratama SA Jelas. Wabarakatuh. Saya Nur Frapianti Fani. Saya mendukung apa yang menjadi proyek perubahan dari KPI terkait dengan penegakan hukum yang berkeadilan dan seterusnya. Saya Kombes Pol Dewa Widiata Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Kombes Pol Ismail SMH selaku Kabid Polda Sumsel mendukung proyek perubahan restoratif justice penegakan hukum berkeadilan terhadap penyalahgunaan narkoba berbasis TAT yang cocok diterapkan dalam situasi krisis COVID ini untuk meningkatkan pengawasan dan menghindari transaksional. Terima kasih.